Oke, jadi model database itu banyak sebenarnya dalam membuat database, tapi yang dipakai itu adalah database yang relasional, database model yang nomor 3 ini. Ini yang akan dipakai saat ini gitu. Sementara yang AB itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi penjelasan kita berikutnya selalu mengacu ke pembahasan tentang database relasional. Nah, database relasional ini banyak dipakai karena memang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di saat ini. Jadi di saat kita bicara tentang database relasional, Bapak Ibu coba ingat seperti tabel saja gitu ya, ada baris, ada kolom. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara merancang database karena yang sangat penting sebenarnya adalah bagi kita di level pimpinan atau level database administrator sebenarnya adalah bagaimana membuat database-nya gitu. Jadi bukan bagaimana cara menggunakannya. Jadi kita bicara bagaimana membuat database-nya, itu bicara bagaimana merancang database-nya gitu. Banyak kalau kita di bidang sistem informasi, banyak kegagalan dari program-program yang dibikin oleh para mahasiswa yang bikin tugas akhir dan lain sebagainya, itu kalau dia salah merancang database, maka programnya akan salah gitu. Jadi sebagus apapun nanti program yang dia bikin, pakai teknologi apapun, pakai bahasa pemrograman yang secanggih apapun, tapi kalau desain database-nya salah, maka programnya pasti tidak akan sempurna gitu. Maka dalam beberapa tugas akhir mahasiswa, kalau desain database-nya salah waktu sidang ketahuan, maka itu akan alamat mengulang gitu. Beda kalau dia salah memprogram gitu. Tapi kalau salah mendesain database itu gagal total gitu. Maka itu arti pentingnya desain database. Kita akan bahas itu hari ini gitu. Nah, di dalam database relasional kita mengenal beberapa istilah ya. Ada record, itu satu baris ya. Lalu field, kolom, lalu ada item data. Kemarin sudah kita bahas ini ya. Oke, ini yang tingkatan-tingkatan kita bahas kemarin. Karakter, field itu kumpulan data yang sejenis. Jadi dipahami seperti itu Bapak Ibu ya, atau kolom ya, kolom. Field itu biasa juga disebut atribut, biasa juga disebut kolom. Jadi kalau di tabel itu kolom gitu. Isinya apa? Isinya nanti adalah kumpulan data yang sejenis. Kalau itu kolom NIM atau nomor BP, maka kolom itu isinya semuanya adalah nomor BP. Nggak boleh muncul di situ nama gitu. Nah, itu yang dikatakan field atau atribut atau kolom. Lalu record itu adalah kumpulan dari field tadi. Nah, tapi dia dalam sisi adalah baris ya. Disebut juga dengan tuple. Record atau tuple atau baris itu sebenarnya adalah kumpulan dari kolom-kolom tadi. Jadi mengandung satu informasi. Jadi satu baris itu sudah ada beberapa informasi karena ada kumpulan beberapa kolom gitu kan. Ada kolom nama, ada kolom NIM, ada kolom nilai dan lain sebagainya. Jadi satu baris itu disebut dengan record atau tuple atau baris atau record. Nah, ada 3 istilahnya gitu. Jadi kalau record itu sudah mengandung satu informasi yang lengkap ya tentang satu data, ya kumpulan data tadi ya. Nah, itu record atau tuple. Kemudian tabel itu juga disebut dengan entity. Tabel itu juga disebut dengan entity. Tapi konsep istilah ini Bapak Ibu, kita bicara entity, tuple, atribut itu di waktu kita bicara mendesain. Tapi begitu sudah masuk ke praktek, istilah itu kan berubah gitu. Yang tadinya entity berubah menjadi tabel, yang tadinya tuple menjadi record di aplikasi kita. Nah, entity ini sebenarnya adalah kumpulan dari record dan field tadi itu gitu. Ya, kumpulan dari record dan field itu gitu. Jadi record dan field itu dijadikan satu menjadi tabel gitu. Nah, kalau kita sudah memahami seperti itu, maka makna database itu berubah dari pemahaman kita yang tadi kumpulan data-data yang saling berrelasi. Di sini ada tambahannya gitu. Sehingga menghasilkan informasi yang benar guna dalam proses pengambilan keputusan. Jadi tadi kumpulan data, jadi sebenarnya dikumpulkan itu adalah tabel. Jadi database itu kumpulan dari tabel-tabel. Tadi misalnya ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen. Nah, kumpulan tabel-tabel itu yang saling berrelasi, itu disebut dengan database. Jadi database bukan lagi kumpulan dari data-data
Tapi kita semakin spesifik bahwa database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berrelasi, disusun sedemikian rupa secara logis ya, karena kita komputer pasti akan nampak aturan-aturan logisnya. Gitu. Ini kita lewati. Nah, ini yang perlu. Sewaktu kita membuat database, kita akan mengenal istilahnya bagaimana hubungan antar tabel. Tabel A dengan tabel B itu hubungannya seperti apa. Nanti mungkin akan lebih jelas waktu kita membahas dengan menggunakan diagram ER, Entity Relationship Diagram. Waktu kita bicara model Entity Relationship Diagram, ini adalah model-model yang biasa kita gunakan waktu kita merancang sebuah desain database. Nanti kita akan contohkan ini beberapa simbolnya. Mungkin bagusnya kita langsung coba saya lihatkan cara bagaimana kita mendesain database. Yang ini mungkin barangkali Bapak Ibu sudah baca ya. Saya coba share kasus deh biar kita lebih cepat. Ini. Ini kelihatan Bapak Ibu file Word saya? Kelihatan Pak. Kelihatan Kak. File Word ya. Jadi mungkin kita langsung ke sini saja. Saya rasa daripada teori tadi, saya rasa sudah baca. Ini yang ada di buku saya tentang bagaimana mendesain database. Ini bab 3-nya, bab 1-2-nya nggak ketemu di mana filenya gitu. Jadi ada tahapan-tahapan seperti ini kita akan lakukan perancangan secara konsep, perancangan secara logis, lalu membuat ERD, normalisasi boleh kita lewati, nanti baru perancangan database secara fisik. Jadi ada 3 tahapan sebenarnya Bapak Ibu yang perlu, perancang database secara konsep, secara logik, dan secara fisik. Kita akan coba melihat satu kasus di bidang akademis. Ini contohnya. Bapak Ibu diminta untuk membuat perancang sistem informasi akademik dari Universitas Helgajaya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Ini contoh, jadi kita diminta akan membuat sistem informasi akademik dari sebuah kampus. Nanti Bapak Ibu mungkin membuat sistem informasi akuntan, membuat sistem informasi apapun nanti gitu kan. Nah, di dalam kasus ini, sebelum kita membuat perancangan sistem informasi ini, kita harus melakukan yang namanya perancang secara konseptual. Perancang secara konsep. Jadi kita memahami dulu secara konsep sistem informasi akademik itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita seorang perancang database, maka sesuatu yang bukan bidang kita, sewaktu kita dapat kasus, mau tidak mau kita akan belajar itu. Nah, waktu konsep ini kita akan belajar secara konsep. Misalnya Bapak Ibu membuat sistem informasi akuntan gitu, maka Bapak Ibu harus memahami akuntan itu seperti apa, seluk-beluk tentang akuntan itu harus dipahami semua gitu, harus banyak literatur kita. Nah begitu juga dengan sewaktu kita mendapat tugas merancang misalnya ini sistem informasi akademik, maka paling tidak kita harus tahu peraturan-peraturan akademik yang terlibat, bagaimana aturan dosen, bagaimana aturan mahasiswa dan lain sebagainya. Pokoknya peraturan-peraturan terlibat di situ kita harus dapat dulu datanya gitu. Kita nggak bisa membuat desain database dengan menerka-nerka saja, nggak bisa. Jadi sangat tergantung dengan perancang secara konseptual tadi. Nah ini contoh sederhana. Ini karena sebelumnya belum mempunyai sistem informasi database, jadi banyak kekurangan ya. Misalnya seperti ini yang diharapkan dari sistem informasi itu gitu. Dapat membuat informasi detail tentang mahasiswa, tentang mata kuliah, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu akan muncul sewaktu kita akan sudah turun ke lapangan. Gitu. Jadi memang tugas kita seorang perancang database itu pekerjaan yang paling berat. Gitu. Jadi itu posisi seorang database administrator. Gitu. Banyak bagaimana kita memindahkan sesuatu yang darinya offline menjadi online ya, atau menjadi digitalisasi. Oke, kita coba bahas satu-satu. Perancang secara konsep. Pada tahap ini, Bapak Ibu
betul-betul terjun ke lapangan dan diskusi, wawancara, atau ibaratnya kita mendapatkan data yang valid tentang sistem informasi yang akan dibangun. Bagaimana kondisi saat ini, bagaimana yang mereka harapkan terhadap sistem kita. Nah, ini jadi tugas kita, Bapak Ibu. Jadi kita bicara konseptualnya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita bicara sistem akademik, Bapak Ibu harus tahu dulu prosedur kerja secara keseluruhan yang berlaku pada sistem yang sedang berjalan. Ini yang pertama, ini penting Bapak Ibu. Jangan nanti sistem database yang kita bikin itu tidak ada perbaikan dari sistem yang sedang berjalan. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana teknis atau permasalahan yang sedang terjadi. Artinya kita tahu semua yang terjadi di sistem yang sedang berjalan. Lalu apa yang diinginkan oleh yang meminta kita untuk mendesain ini? Apa output yang diharapkan dari desain yang kita bikin? Maka itu kita catat. Lalu paling tidak Bapak Ibu tahu apa kelemahan-kelemahan sistem yang berjalan. Misalnya saat ini kalau meminta nilai itu susah gitu. Karena harus mencari berkas-berkas karena belum pakai database gitu kan. Atau memprint transkrip itu susah gitu. Karena datanya masih di Excel dan kadang-kadang masih ada yang salah gitu. Nah, itu kan kelemahan-kelemahan gitu. Lalu bagaimana pengembangan di masa mendatang? Ini perlu juga gitu. Kadang-kadang kan orang ini selesai untuk tahap itu aja, tapi masa depan tidak dia pikirkan. Bagaimana nanti ke program yang akan kita bikin, desain yang kita bikin itu juga mengakomodir kemungkinan-kemungkinan pengembangan di masa depan. Jadi kita juga harus berpikiran ke masa depan. Nah, nomor 5 ini bagaimana tingkat keamanan data ini saya rasa mungkin nanti gitu. Jadi jangan kita terlalu khawatir dengan keamanan data dulu, yang penting kita coba desain dulu. Jadi tingkat keamanan data itu penting, tapi di saat ini jangan kita menjadi fokus dulu saya rasa, karena kita fokus untuk mendesain saja. Lalu berikutnya misalnya siapa saja yang terlibat dalam sistem sedang berjalan. Misalnya si A ini wewenangnya apa di sistem itu, si C ini apa wewenangnya di sistem sedang berjalan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi betul-betul kita paham apa yang sedang berlangsung di sistem yang ada saat ini. Lalu apa saja input yang diperlukan? Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita mendesain database biasanya seluruh form-form yang digunakan yang terlibat di sistem itu kita minta. Yang dimasukkan pelanggan atau misalnya di akuntan itu misal data klien gitu kan. Nah, data-data form-form yang diisi klien itu kita butuhkan itu sebagai bahan input kita. Begitu juga dengan data-data yang terkait dengan luaran-luaran. Misalnya output dari setelah klien sukses, mungkin ada laporan yang diberikan, ada kwitansi dan lain sebagainya, maka itu harus Bapak Ibu punya gitu. Apa yang diinput, apa yang diproses, dan apa yang outputnya, laporannya. Jadi tugas seorang perancang database itu sangat berat. Beratnya hanya di awal. Jadi kalau sudah selesai, itu tugasnya tim teknis gitu. Nah, waktu perancang konseptual ini Bapak Ibu betul-betul paling tidak mencatat, sudah punya data semuanya gitu. Sehingga kita sudah punya gambaran bahwa ini loh kekurangan sistem yang ada saat ini dan ini akan kita perbaiki. Karena intinya ada di database gitu. Bahasa pemrograman bisa ikuti, tapi kalau database-nya berbeda-beda, nah itu yang susah untuk kita menyatukannya gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi database-nya nih yang penting. Maka mungkin salah satu itu kenapa kita belajar database itu. Kalau di awal tadi saya sampaikan bahwa kalau kita sudah salah merancang database, maka secanggih apapun bahasa pemrograman yang kita pakai, rasanya akan sulit maksimal gitu. Pasti akan ada celah-celahnya nanti. Begitu ya, pentingnya mendesain database. Jadi silakan dibagi-bagi, artinya bisa kerja paralel, tapi database-nya sama, bisa kita gabung. Nah, ini sewaktu kita merancang di sisi konseptual ini, posisi kita itu betul-betul orang yang ibaratnya kalau bikin aplikasi atau sistem informasi itu adalah CEO-nya gitu. CEO-nya gitu. Orang yang bertanggung jawab penuh gitu. Jadi kita tahu betul. Jadi waktu kita merancang database itu kita nggak perlu sebagai seorang programmer gitu, tapi kita butuh pemahaman bahwa artinya konsep-konsep yang sedang berjalan itu dan apa yang diharapkan oleh klien itu bisa dipenuhi. Jadi proses ini yang kadang-kadang butuh waktu Bapak Ibu, waktu mendesain sebuah database yang besar gitu. Jadi tidak bisa kita kira-kira gitu.
Nah, tahap inilah Bapak Ibu kebanyakan yang terjadi di Politeknik, khususnya di jurusan saya. Mahasiswa membuat sistem informasi, dia tidak pernah datang ke kantor di mana dia bikin aplikasi itu. Dia hanya telepon-telepon saja gitu. Terlewat proses konsep ini. Jadi kita nggak bisa bikin desain database kalau kita nggak tahu sistem yang sedang berjalan, apa kelemahannya dan apa yang diharapkan. Gitu. Jadi ini yang langkah pertama, perancangan secara konsep. Jadi ini contoh saja, bisa saja ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, ini contoh-contoh yang peraturan-peraturan ini seperti ini harus tahu Bapak Ibu. Misalnya IPK 2 kecil dari 2 boleh lulus atau tidak gitu. Jadi nanti sistem kita di aturannya ini nggak boleh lulus, tapi di sistem kita lulus. Nah, itu kan sistem kita yang membuat kesalahan gitu. Nah, ini saya wanti-wanti di sini Bapak Ibu. Pemahaman seorang perancang database terhadap sistem yang akan dibangun sangat menentukan baik atau tidaknya hasil rancangan. Jadi penting kita memahami dengan detail terhadap aplikasi yang sedang dibikin. Bisa saja itu bukan di bidang kita. Ini yang pernah juga dulu saya sampaikan, waktu itu saya dapat project lah, membuat sistem inventory Bapak Ibu. Sistem inventory dari sebuah toko elektronik gitu. Saya nggak pernah sama sekali belajar sistem informasi inventory ini. Inventory itu apa saya nggak tahu Bapak Ibu. Terpaksa saya ke Gramedia, saya cari buku tentang inventory, saya belajar, cari-cari di internet inventory itu apa. Akhirnya sudah paham inventory, baru bisa saya putuskan saya berani ngambil proyek itu. Tapi sekarang sudah lupa lagi Bapak Ibu. Dulu saya kenal istilah LIFO, istilah FIFO gitu. Karena itu terkait dengan proses transaksi yang ada di inventory gitu. Bagaimana data masuk, bagaimana sebuah barang masuk lalu keluar, apakah pakai metode LIFO, pakai metode FIFO gitu. Nah, saya tahunya di situ gitu. Waktu belajar akuntansi tidak paham, tapi begitu sudah dapat proyek, karena butuh, kita lebih cepat ngertinya gitu. Jadi terpaksa belajar inventory. Begitu juga suatu waktu saya mendapatkan proyek untuk bikin sistem informasi di perpustakaan. Saya kira membuat sistem informasi perpustakaan itu gampang Bapak Ibu. Buku tinggal kasih kode 001, buku A, 002, buku B. Ternyata begitu saya sudah sampai ke pustakanya, ternyata tidak seperti yang saya kira gitu. Untuk bikin kodenya saja sudah pakai banyak metode gitu. Nah, waktu itu saya kenal ada istilah namanya DW Decimal System gitu. Untuk bikin kode katalog itu ternyata banyak kode-kodenya, nggak bisa 001 aja. Ada rumpun ilmunya, ada banyak lah Bapak Ibu. Terpaksa belajar gitu. Jadi saya terpaksa belajar ilmu pustakawan, belajar bagaimana membuat katalog. Karena kalau kita nggak tahu cara bikin katalog kode-kodenya itu, maka kita nggak bisa merumuskan nanti dalam desain database kita gitu. Begitu juga di inventory tadi, begitu kita nggak tahu ini kapan menggunakan metode FIFO, nanti di laporan keuangannya seperti apa, kita nggak akan tahu gitu kalau kita nggak belajar. Maka posisi di awal ini perancangan secara konseptual itu sangat menentukan gitu, bagaimana kita menentukan ke tahap berikutnya, yaitu perancangan secara logik. Jadi kalau konseptual kita hanya bicara memahami kondisi yang saat ini, apa yang diharapkan, apa kelemahan, dan lain-lainnya. Artinya Bapak Ibu paham dengan kondisi yang sedang berjalan. Nah, setelah kita mendapatkan secara konsep, baru kita masuk secara logik. Logik inilah tahap kita memindahkan ke dalam desain-desain database. Nah, sewaktu kita bicara perancang database secara logik, kita bicara tentang nanti ada entity, ada atribut, Bapak Ibu, ada tuple tadi itu. Yang pertama yang kita tentukan itu adalah entity. Entity itu adalah sebenarnya siapa saja sih yang terlibat dalam sistem itu. Gitu. Dia bisa berupa objek, orang, kejadian, ataupun konsep ya, yang informasinya akan disimpan. Siapa saja yang terlibat dalam sistem informasi itu. Nah, ini kita list Bapak Ibu. Contoh di dalam sistem informasi akademik ini gitu.
Setelah kita teliti, ternyata di sistem informasi yang akan kita bangun itu, kita terlibat entiti mahasiswa. Di sistem informasi akademik ada entiti mahasiswa. Di situ ada dosen. Di situ ada mata kuliah. Apalagi mungkin di situ ada lagi tenaga non dosen. Ada apalagi gitu, banyak. Jadi silakan Bapak Ibu rinci semuanya itu, seberapa banyak yang Bapak Ibu dapatkan dari sistem informasi yang akan dibangun. Nah, setelah didapat misalnya di sini ada, saya dapat 3, mungkin sebenarnya ada 5, ada 10 gitu. Tapi dari 10 yang saya dapatkan, ternyata saya hanya butuh 3 ini saja. Nah, di mana kita mengetahui bahwa kita butuh 3 ini saja, itulah pentingnya kita pemahaman tentang di konseptual tadi. Termasuk yang tanyakan Ibu tadi, batasan-batasan kita mana saja. Mungkin di tadi ada ketemu entiti keuangan misalnya. Karena kita disuruh hanya menyusun sistem informasi akademik, maka kita nggak perlu data keuangan misalnya. Atau nanti mungkin ketemu data entiti tenaga non-dosen atau tenaga administrasi. Nah, ternyata di sistem yang kita bangun ini nggak butuhkan itu. Nah, itu pentingnya di perancang konseptual itu, sejauh mana sistem ini mau kita bangun. Jadi kalau seandainya kita belum tahu itu, maka ini juga akan sulit kita menentukan. Jadi di tahap perancang cara logik yang pertama ini, kita menentukan siapa saja sebenarnya yang terlibat di sistem itu. Nah, sudah Bapak Ibu list sampai berapapun, nah nanti baru di kira-kira mana yang tidak perlu. Nah, kalau dalam kasus ini misalnya, saya hanya menemukan 3 yang saya perlukan itu. Yang pertama ada entiti mahasiswa, entiti dosen, entiti mata kuliah. Jadi untuk sistem informasi akademik minimal ini ada data mahasiswanya, ada dosennya, ada mata kuliahnya gitu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Ini disimbolkan dengan persegi panjang. Ini simbol dari entity relationship diagram ERD. Ini disimbolkan dengan tanda panjang. Ini memang seperti ini Bapak Ibu aturannya ya. Aturannya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan siapa saja yang terlibat di dalam sistem yang sedang kita bangun, kita sudah dapat mahasiswa, sudah dapat mata kuliah, sudah dapat data dosen, maka berikutnya adalah kita menentukan atribut. Atribut itu adalah identitas apa saja sih dari sebuah entiti itu yang akan kita simpan gitu. Atribut itu Bapak Ibu ya, atribut. Ingat nanti begitu kita di perancangan secara fisik, istilah entity ini akan menjadi tabel, istilah atribut akan menjadi field. Jadi ini kita bicara masih dalam perancangan secara logik ya. Jadi tahap kedua, setelah kita mendapatkan entity yang terlibat di sistem yang informasi yang kita bangun, maka tahap kedua adalah kita menentukan apa saja atribut yang melekat pada entiti tersebut. Atribut di sini maksudnya adalah data apa saja sih yang perlu kita simpan terhadap entiti itu gitu. Lalu nanti baru kita bicara field kuncinya, karena kita nanti bicara primary key dan lain sebagainya gitu. Contoh mahasiswa itu. Dari seorang mahasiswa di kampus kita itu, kira-kira waktu dia mendaftar ke kampus itu data apa aja yang disimpan? Data apa aja yang dia isi? Maka itu waktu diperancang secara konseptual tadi, kita butuh form-form input gitu. Itu bahan bagi kita Bapak Ibu. Jadi begitu mahasiswa ini misalnya ke kampus mendaftar, lalu dia ada mengisi form, nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya, maka itu adalah input, artinya data dari seorang mahasiswa yang kita simpan. Dan itu akan menjadi atribut. Itu akan menjadi atribut. Jadi seluruh data yang diisi oleh mahasiswa di form-form waktu dia ngisi data itu adalah atribut itu. Maka itu yang perlu kita minta ke waktu perancang konseptual itu gitu. Agar sistem yang kita bangun itu juga mengakomodir yang sistem yang sedang berjalan. Jangan nanti yang secara offline-nya formnya ABCD, nanti Bapak Ibu secara online formnya lain lagi gitu. Nah, itu yang penting di perancang konsep itu sangat menentukan itu. Nah, jadi di tahap kedua setelah menentukan entity, kita menentukan atribut. Jadi silakan Bapak Ibu tentukan apa saja dari seorang mahasiswa ini data yang perlu disimpan.
patokannya data yang sedang berjalan pertama ya. Nanti baru Bapak Ibu tambahkan kalau ada pengembangannya. Begitu juga di mata kuliah. Data apa aja sih dari sebuah entiti mata kuliah yang mesti kita simpan? Misalnya ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS, apalagi yang melekat di mata kuliah itu gitu. Nah, hal yang sama juga di dosen. Dari seorang dosen, data apa yang perlu kita simpan? Ini akan banyak Bapak Ibu, akan sangat banyak. Begitu data itu banyak, kita harus bisa memilih gitu. Misalnya data mahasiswa ini ada nama, nomor BP, orang tua, nomor HP, alamat, dan seterusnya gitu. Dari sekian banyak itu, apa saja yang kira-kira yang betul-betul kita butuhkan. Jadi tidak mesti semuanya yang kita masukkan ke sistem kita. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh pada entiti mahasiswa. Bapak Ibu perhatikan di sini, ternyata di mahasiswa itu ada nomor BP, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, fakultas, jurusan, agama, tanggal masuk, nama pembimbing akademik, asal SMU, alamat, orang tua, dan seterusnya gitu. Sangat banyak Bapak Ibu. Nah, dari sekian banyak itu, apakah semuanya harus kita ambil? Jawabannya adalah tergantung kepada sewaktu Bapak Ibu merancang secara konseptual tadi itu. Sampai di mana data seorang mahasiswa ini perlu kita simpan. Misalnya data asal SMU, perlu apa tidak? Perlu gitu. Karena untuk misalnya nanti kita perlu asal dari ada laporan misalnya asal peserta yang mendaftar dari kampus tertentu, maka kita butuh data ini. Pendidikan orang tua mungkin perlu juga. Kita ingin melihat mahasiswa kita itu mahasiswa yang orang tuanya berpendidikan S1 berapa orang. Nah, kan perlu pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak Bapak Ibu mendapatkan atribut dari sebuah entiti, itu semakin bagus. Tapi Bapak Ibu bisa membatasinya dengan berdasarkan sewaktu perancangan konseptual. Sejauh mana data itu bisa digunakan. Kalau data itu ternyata tidak digunakan, maka jangan dipakai. Jangan ditambahkan itu, karena akan memberatkan database. Jadi kalau ada data yang tidak digunakan sama sekali, dari sekian banyak yang berhasil Bapak Ibu temukan, maka jangan dimasukkan itu. Nah, ini pentingnya perancang secara konseptual tadi itu. Kalau Bapak Ibu tidak paham di perancang konseptual, maka pas perancangan ini akan susah gitu. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah menentukan atribut kunci. Ini nanti kalau sudah online ya Bapak ya, sudah online, sudah untuk kita terapkan ke database-nya betul. Jadi nanti begitu sebuah tabel, sebuah entity ini kita buat, maka ada satu yang menjadi field kunci, yang pembeda antara satu data dengan data yang lain. Maka kalau di sini adalah nomor BP. Jadi kita butuh satu pembeda. Jadi setiap tabel, setiap entity itu harus punya minimal satu primary key. Primary key itu adalah field kunci yang membedakan antara satu data dengan data yang lain. Nama orang mungkin bisa sama, tempat tanggal lahir bisa sama, fakultas jurusan bisa sama, dan sebagainya. Tapi di nomor BP ini nggak boleh sama. Itu yang disebut dengan field kunci. Field unik, Bapak Ibu ya. Kan ada, kalau dibaca-baca yang lain tuh ada alternate key, ada foreign key, dan sebagainya. Nanti kita ulang lagi. Jadi, setelah kita dapat atribut-atributnya ini, maka Bapak Ibu harus membuat satu field kunci, primary key. Kalau tidak ada, maka harus kita buat ID. Biasanya orang ngasih nama ID saja atau kode gitu. Karena di mahasiswa sudah jelas ada nomor BP, maka nomor BP bisa jadi field kunci. Karena dia yang berbeda dengan yang lain. Yang lainnya boleh sama, field kunci nggak boleh sama. Itu Bapak Ibu ya, di satu tabel, di satu entity itu, walaupun datanya banyak, nanti harus ada satu primary key, pembedanya gitu. Nah, primary key ini tidak boleh sama dengan data yang lain. Dia sebagai pembeda. Oke, pembahasan tentang ini field kunci sudah ada di memahami konsep database ya, sudah ya. Oke.
Kemudian kita bergerak ke contohnya adalah entity mata kuliah ya. Ini contoh mata kuliah Bapak Ibu. Kita butuh nama mata kuliah, butuh SKS-nya. Tadi yang saya bilang atributnya ya. Atribut itu mungkin kita sederhanakan data apa yang perlu kita simpan dari sebuah entity. Mungkin seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Data apa sih dari sebuah entity yang kita simpan, yang kita perlukan di sistem kita gitu. Nama mata kuliah, SKS, semester, apakah mata kuliah itu ada prasyarat misalnya. Kadang-kadang kan kalau kita di Politeknik tidak ada Bapak Ibu ya, semuanya kan sudah paket. Kalau di kampus lain kan untuk mendapatkan mata kuliah sistem informasi akuntansi misalnya, harus sudah lulus misalnya pengantar akuntansi. Jadi ada prasyarat gitu. Lalu sifat mata kuliahnya wajib ambil atau hanya pilihan. Ini tidak berlaku karena kita ada di Politeknik sudah menjadi paket. Nah, ini juga salah satu Bapak Ibu pentingnya tadi kita melakukan perancangan secara konsep. Jadi sewaktu Bapak Ibu merancang sistem informasi di Politeknik, maka tidak perlu ini prasyarat. Karena tidak ada mata kuliah yang jadi prasyarat, karena dia sudah wajib tiap semester. Lalu apakah mata kuliah wajib? Semuanya wajib di Politeknik. Jadi kalau sudah Bapak Ibu masuk Politeknik, maka semester 2 sudah ada mata kuliahnya wajib diambil. Tidak ada pilihan. Maka pilihan ini tidak berlaku di Politeknik. Begitu kita survei Politeknik, maka ini nggak muncul gitu. Nah itu tadi perannya dari perancangan secara konsep tadi itu. Dan seterusnya. Nah sudah dapat Bapak Ibu semua ini, maka kita harus mencari satu yang menjadi field kunci. Nah, perhatikan Bapak Ibu, tidak ada atribut yang bersifat unik. Dari ini, nama mata kuliah tidak unik. SKS bisa 2, bisa 3, pasti akan sama. Semester juga, prasyarat juga tidak. Karena tidak ada yang bisa menjadi field kunci, maka Bapak Ibu silakan tambahkan satu atribut ini. Satu atribut misalnya dengan nama kode mata kuliah. Maka nanti akan ada satu lagi atribut namanya kode mata kuliah. Nah, begitu Bapak Ibu menentukan ada atribut baru kode mata kuliah, maka kita belajar lagi Bapak Ibu, bagaimana cara membuat kode di mata kuliah tersebut. Kalau di kampus, di universitas, Bapak Ibu harus tahu itu misalnya ada 6 kode mata kuliah. 3 digit pertama itu mewakili apa, atau 2 digit pertama mewakili apa, digit berikutnya mewakili apa. Kita mesti belajar. Tidak bisa kita bikin kodenya, kode mata kuliah MK 111 gitu, MK 001. Nah, itu kita yang penting boleh aja seperti itu, tapi ada dasarnya gitu. Nah, kebanyakan beberapa kode mata kuliah itu misalnya sudah menyertakan sifat mata kuliahnya. Misalnya ini mata kuliah keahlian kodenya ini mata kuliah semester 1 kodenya ini gitu. Jadi dari kode mata kuliah saja kita sudah tahu ini munculnya di semester 1. Ini kategorinya mata kuliah keahlian gitu, atau mata kuliah hanya sifatnya pendukung gitu. Nah, itu di kode mata kuliah juga sudah terwakili gitu. Sama juga waktu nomor BP karena sudah ada Bapak Ibu ya, nomor BP itu juga sudah mewakili beberapa informasi di dalamnya. Informasi tahun masuk, informasi jurusan, informasi prodi, itu melekat di nomor BP. Jadi nomor BP itu juga tidak sembarangan. Nah, itu sekali lagi pentingnya kita merancang konseptual tadi itu. Kita paham yang seperti itu. Nggak bisa kita bikin nomor BP menurut versi kita gitu. Jadi harus paham seperti itu. Nah, begitu juga di kode ini sudah mempunyai fungsi. Jadi Bapak Ibu silakan ditanyakan lagi ke tempat kita membuat merancang database itu. Mata kuliah itu kodenya seperti apa. Nah, begitu juga dengan dosen. Jadi kalau di sini enak Bapak Ibu tidak ada atribut di sini tidak ada atribut field kunci, kita tambahkan. Kalau di atas tadi di mahasiswa sudah ada nomor BP-nya. Nah, di dosen, nah Bapak Ibu perhatikan dosen, sewaktu kita mencari atribut dari entity dosen, kita bertemu NIP. NIP itu sudah pasti unik Bapak Ibu, tidak ada yang sama gitu. Ini sudah jadi, kita anggap ini sudah jadi field kunci ya. Lalu kita bertemu nama dosen, pendidikan, status perkawinan, jenis kelamin, jumlah anak, bidang keahlian, dan seterusnya. Dan ternyata Bapak Ibu sekarang selain disimpan data NIP, juga sekarang ada
disimpan satu lagi namanya NIDN. Nah, di saat kita bertemu seperti ini, NIP itu sudah unik, NIDN itu sudah pasti unik. Kita nggak boleh dua-duanya dijadikan field kunci, nggak boleh dua-duanya jadi primary key di sini. Gitu. Harus pilih salah satu. Bagaimana Bapak Ibu memilih gitu? Memilih. Jadi kalau di dalam konsepnya, kalau ketemu seperti ini, maka NIP sama NIDN ini disebut dengan alternate key. Alternate key. Jadi key yang alternatif gitu. Candidate key. Candidate key. Jadi dua-duanya ini calon kunci gitu. Karena dia bisa digunakan kedua-duanya gitu. NIP sama NIDN ini sama-sama digunakan. Jadi Bapak Ibu harus memilih salah satu. Misal, Bapak Ibu memutuskan memilih NIDN. Apa risikonya Bapak Ibu di dosen? Kalau Bapak Ibu merancang seperti ini misalnya, apakah semua dosen itu mempunyai NIDN? Ternyata tidak Bapak Ibu. Kayak di kampus kita saja di Politeknik, itu banyak dosen luar biasa. Banyak dosen dari industri. Ya kan, termasuk Bapak Ibu kan ada dosen dari industri, dia nggak punya NIDN. Kalau Bapak Ibu terapkan dengan seperti ini, maka dosen tersebut tidak bisa kita masukkan ke dalam database kita. Karena begitu di entry NIP, dia nggak punya NIP. Di entry NIDN, dia nggak punya NIDN. Sementara ini adalah field kunci misalnya. Wajib isi. Lalu apa yang kita lakukan? Maka Bapak Ibu boleh berinisiatif. Misalnya, NIDN itu nggak boleh asal-asal dibikin Bapak Ibu. NIP itu nggak boleh asal-asal, itu betul-betul keluar dari pemerintah. Jadi nggak mungkin nanti kalau dia Bapak Ibu asal-asal aja, misalnya NIDN 000 berapa gitu, nggak boleh. Nggak boleh kita memberi orang yang nggak ada NIDN, kita bikin NIDN. Maka Bapak Ibu terpaksa bikin satu lagi, misalnya kode dosen. Maka kode dosen inilah yang Bapak Ibu jadikan field kuncinya. Misalnya kayak gini. Nah, begitu kita menentukan kode dosen ini sebagai field kuncinya, maka kita membuat aturan. Kode dosen ini berapa panjangnya berapa, misalnya 5. Nah, 5 itu mewakili apa saja gitu. Kita belajar lagi bagaimana cara bikin kode yang efisien gitu. Agar dosen-dosen yang tadinya dosen luar biasa itu terangkum, yang tadinya nggak punya, ya dosen-dosen yang nggak ada NIDN atau NIP gitu. Karena kalau sudah NIDN sama NIP, otomatis dia adalah sudah dosen, ya sudah dosen ya. Kalau NIP berarti sudah pegawai negeri. NIDN atau NIDK berarti bisa jadi di swasta gitu. Tapi dia dosen. Nah, kadang-kadang kan tidak semua dosen sudah punya NIDN. Jadi kalau dipaksakan ini yang Bapak Ibu gunakan, maka dosen-dosen yang belum punya NIDN dan NIP tidak bisa terdaftar. Sementara dia ngajar di kampus kita. Lalu bagaimana nanti gajinya kalau dia nggak masuk ke sistem? Nah, sampai di situ Bapak Ibu nanti kita bicaranya gitu. Nah, kenapa muncul kode dosen? Agar kita bisa mengakomodir yang tadi itu. Bisa mengakomodir teman-teman yang belum punya NIDN atau NIP itu. Nah, jadi kalau seandainya sudah kita pilih kode dosen ini sebagai primary key, ini, jadi awalnya NIP, NIDN, kode dosen itu kita sebut dengan candidate key. Calon-calon yang bisa jadikan primary key. Setelah Bapak Ibu renung-renungkan berdasarkan pemahaman di perancang secara konsep tadi, ternyata yang sebaiknya dijadikan field kunci adalah kode dosen. Maka NIDN sama NIP ini disebut dengan alternate key. Jadi seperti itu urutannya Bapak Ibu ya. Dari candidate key lalu dipilih menjadi primary key, lalu yang tidak terpilih itu disebut dengan alternate key. Nanti kalau kode primary key ini berrelasi dengan tabel yang lain, maka nanti muncul namanya foreign key, kunci tamu dia. Nah, begitu seterusnya sampai Bapak Ibu ini sangat banyak data dosen misalnya. Apakah semuanya ini diperlukan? Kembali tadi ke perancangan konseptual tadi. Kalau memang diperlukan silakan digunakan itu.
Kalau tidak dihilangkan saja. Nah, itu pentingnya seorang perancang memahami sistem yang dia bangun itu. Oke, jadi ini pada prinsipnya semua sebentar. Ini pada prinsipnya Bapak Ibu, semakin banyak atribut dari suatu entity yang kita kita simpan, artinya data kita semakin banyak. Kita sudah semakin banyak data yang kita miliki. Semakin banyak data, semakin bagus. Tapi kalau data yang kita simpan itu tidak perlu, maka kita juga tidak efisien dalam sisi perancang database-nya. Tidak efisien. Jadi pemahaman sewaktu perancang konseptual sangat menentukan sewaktu menyusun perancang secara logik ini. Kita coba lihat Bapak Ibu. Ini contoh entity yang sudah berhasil kita simpan. Ini ada entity namanya entity mahasiswa. Ini atributnya. Jadi yang pertama tadi kita menentukan entity, lalu menentukan atribut. Nah, di sini di entity mahasiswa kita mendapat 8 atribut. Hanya 8 data yang kita simpan dan nomor BP menjadi primary key. Di mata kuliah sudah ada juga kode mata kuliah, ada beberapa lain. Kode mata kuliah kita kasih garis bawah. Ini kita sebut dengan field kunci, atribut kunci. Di dosen juga seperti itu. Di saat ini kita beri nama NIP yang di rancangan ini ya. Kita anggap dosennya PNS semua. Jadi NIP sebagai field kuncinya. Jadi ini yang kita sebut dengan primary key. Nah, hasil akhir dari perancang secara logis itu sampai di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu entity, tahu atributnya, tahu field kuncinya. Nah, sudah sampai di tahap ini, itu sudah sangat luar biasa. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita mulai melakukan relasi gitu. Kalau tadi itu filenya terpisah-pisah tuh, dosen, mata kuliah, mahasiswa. Itu disebut di dalam database namanya file master. Jadi entity yang berdiri sendiri gitu Bapak Ibu. Dia belum berelasi. Hasil relasinya itu nanti yang akan menjadi tabel baru lagi gitu. Jadi ini masing-masingnya berdiri sendiri, belum ada relasi, belum ada hubungan, maka disebut dengan file master, file induk gitu. Dengan data seperti ini Bapak Ibu, program yang kita bikin sudah bisa membuat laporan, misalnya daftar mahasiswa yang mendaftar itu sudah ada namanya. Daftar mahasiswa berdasarkan agama, kita sudah bisa lihat agamanya di sini. Daftar mahasiswa menurut jenis kelamin sudah ada di sini. Membuat daftar mahasiswa menurut pembimbing akademik, ini ada pembimbing akademiknya. Kita sudah bisa bikin laporan seperti itu. Mata kuliah juga seperti itu, kita sudah bisa menampilkan mata kuliah dasar semester 1. Ini ada form semester yang sudah disediakan. Waktu input ini semester 1 gitu. Nah, kita bisa melakukan query, menampilkan data mata kuliah yang semester 1 saja, maka akan tampil. Dan seterusnya. Jadi, dengan data ini sudah kita mengeluarkan beberapa laporan. Nah, berikutnya adalah menentukan relasi antar entity. Jadi misalnya antara entity mahasiswa dengan mata kuliah ini ada hubungan enggak gitu. Mahasiswa dengan dosen ada relasinya enggak? Nanti mata kuliah dengan dosen ada relasinya enggak? Nah, inilah tugas kita berikutnya Bapak Ibu untuk melihat hubungan relasinya. Nah, ini contoh. Mahasiswa dengan mata kuliah, kita tadi entity kita 3 ini ya, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Maka kita akan melakukan relasi gitu. Yang pertama antara di sini dosen dengan mata kuliah, dosen dengan mata kuliah. Lalu mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mata kuliah, sama aja. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah, mahasiswa dengan dosen, mata kuliah dengan dosen. Atau dosen dengan mata kuliah. Paling tidak ada 3 hubungan yang akan terbentuk tambahan. Jadi kalau melihat seperti itu, maka artinya akan ada 3 entity lagi. Ada 3 tabel lagi. Tadi sudah ada tabel mahasiswa, entity mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen. Begitu kita akan relasikan, akan terbentuk 3 lagi tabel baru atau 3 lagi entity baru.
Jadi dengan 3 entity master atau tabel master, kita bisa mendapatkan 3 lagi relasinya. Maka dari database yang sedang kita bangun, sudah akan terbentuk paling tidak 6 tabelnya Bapak Ibu. Maka itu tadi yang disebut dengan database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berrelasi. Tidak ada database hanya satu gitu. Tabel informasi akademik, di situ ada mahasiswa digabung jadi satu tabel, tidak ada. Jadi harus dipisah-pisah. Ini dalam konsep kita mendapatkan data yang valid, tidak ada data yang duplikat nanti. Nah, dari contoh sederhana ini kita akan mendapatkan paling tidak 6 tabel. Nah, kita coba satu-satu Bapak Ibu. Bagaimana hubungan antara dosen dengan mata kuliah? Dosen dengan mata kuliah. Di sini saya menyimpulkan ada jadwal. Bisa juga nilai ada nggak dosen dengan mata kuliah? Nggak ada gitu. Jadi hubungan dosen dengan mata kuliah itu yang bisa saya tangkap dari kasus ini adalah jadwal. Maka akan terbentuk satu tabel baru. Jadi ini jadi entity nanti Bapak Ibu. Entity hasil relasi. Jadi entity hasil dari perkawinan dosen dan mata kuliah gitu. Namanya jadwal. Begitu Bapak Ibu sudah menentukan jadwal, maka Bapak Ibu harus menentukan atribut yang ada di jadwal. Ini atribut. Artinya ini akan menjadi satu entity Bapak Ibu. Kembali kita ke atas tadi. Yang pertama kita menentukan entity, yang kedua kita menentukan atribut. Jadi hasil relasi antara tabel dosen dan mata kuliah terbentuk entity jadwal, maka kita juga menentukan atributnya apa saja. Maka disinilah kita akan bertemu konsep namanya foreign key. Begitu relasi ini terjadi, maka atribut pertama kali yang Bapak Ibu ambil adalah masing-masing primary key dari dosen dan primary key dari mata kuliah. Maka di tabel jadwal ini, di entity jadwal ini, yang pertama muncul nanti ada atribut NIP. NIP ya, di tabel dosen ini kan NIP tadi field kuncinya. Maka karena dia berrelasi, kita panggil NIP-nya gitu, di tabel jadwal. Kalau kita sudah panggil NIP-nya, maka data dosen yang lain itu bisa kita panggil nanti di query kita ya. Karena dosen itu kuncinya NIP, kalau sudah kita dapatkan NIP, maka data dosen yang banyak tadi itu bisa kita panggil. Maka di sini akan muncul nanti satu atribut namanya NIP. Nah, begitu juga di mata kuliah. Di mata kuliah tadi yang field kuncinya ada kode mata kuliah. Maka di sini di tabel jadwal kita harus bikin juga kode mata kuliah. Nah, ini di bawah. Jadi yang pertama itu yang wajib itu Bapak Ibu. Field kunci yang ada di tabel yang kita relasikan kita panggil. Pas posisi di jadwal, maka NIP itu disebut dengan foreign key. Kode mata kuliah itu disebut dengan foreign key. Kalau di tabel dosen NIP itu disebut dengan primary key, tapi begitu dia sudah berelasi di tabel jadwal, maka posisi NIP itu adalah foreign key, kunci tamu. Kode mata kuliah juga menjadi foreign key, kunci tamu. Kedua-duanya ini di tabel mata kuliah disebut dengan primary key. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu konsepnya. Kedua-duanya ini disebut dengan primary key. Dia menjadi kunci utama. Jadi nggak boleh ada data NIP sama kode mata kuliah nanti akan duplikat gitu. Kalau kita bayangkan dalam bentuk tabel, Bapak Ibu anggap ini satu baris, NIP-nya A, kode mata kuliahnya A, lalu hari apa-apa gitu. Nanti nggak muncul NIP-nya A, kode mata kuliahnya A, muncul lagi gitu. Itu data duplikat gitu. Nggak mungkin dosen yang sama, mata kuliahnya sama gitu kan, mengajarnya beda. Jadi pastikan kode, walaupun mata kuliahnya sama, maka kodenya pasti akan ada pembedanya nanti gitu. Jadi posisi NIP di tabel jadwal disebut dengan foreign key. Posisi NIP di tabel dosen disebut dengan primary key. Posisi kode mata kuliah di tabel jadwal disebut dengan foreign key. Posisi kode mata kuliah di tabel mata kuliah disebut dengan primary key. Nah, di tabel jadwal itu, maka yang menjadi primary key adalah kedua-dua ini. Jadi nggak boleh dia di satu record itu mempunyai
data yang sama. NIM-nya boleh sama, nanti Bapak Ibu bayangkan nanti ya, kalau kita bentuk dalam tabel, NIM-nya A, lalu mata kuliahnya B, NIM-nya A, mata kuliahnya C, NIM-nya A, mata kuliahnya D. Itu nggak ada masalah. Artinya akan terbentuk hubungan nanti namanya one to many, relasinya itu. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana cara melihat relasinya ya. Nah, setelah kita dapatkan dua atribut ini, maka apalagi karena ini jadwal, maka ada tambahan hari. Harinya hari apa, jam berapa, misalnya di lokal berapa. Nah, inilah atribut tambahan yang melekat di tabel jadwal. Tapi yang penting diambil adalah field kunci dari tabel yang direlasikan. Oke. Nah, ini kemudian di tabel dosen, tadi dosen jadwal mata kuliah ya. Ini dosen jadwal mata kuliah. Kalau udah kamus datanya seperti ini Bapak Ibu. Penggambarannya untuk lebih dipahami gitu. Ini sebut dengan istilah kamus data. Boleh pakai atribut, pakai panah-panah gini Bapak Ibu, ada dikasih simbol-simbol gitu. Ada juga yang bikin seperti itu. Oke, nanti kita coba lah. Ini dosen dalam kurung, ini kasih garis bawah, ini nama atribut yang lain. Jadi lebih jelas Bapak Ibu, dosen itu apa, jadwal itu apa aja atributnya gitu. Oke, ini contoh. Lalu begitu juga mahasiswa dengan dosen dan seterusnya Bapak Ibu. Mahasiswa dengan mata kuliah, ini ada KRS. Nah, pemahamannya akan berbeda-beda Bapak Ibu ya, tergantung di mana kita membangun sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik itu konsepnya hampir sama, tapi kalau beda-beda kampus kadang beda-beda juga. Gitu. Jadi semuanya kembali bagaimana sewaktu perancangan konseptual tadi. Perancangan konseptual itu sangat menentukan. Sampai muncul ini kartu rencana studi, karena ini di kampus universitas, contohnya Bapak Ibu kan di Politeknik, maka ada KRS. Oke, nah ini sampai akhirnya jadi seperti ini. Ada entity baru, ada jadwal, ada skripsi, ada KRS. Di situ ada atributnya, masing-masing Bapak Ibu lihat ada dua nih, jadi field kuncinya. Itu adalah foreign key. Oke, setelah kita dapatkan sampai saat ini kita sudah dapat 6 Bapak Ibu, sudah 6 tabel kita, sudah 6 entity kita gitu. Nah, berikutnya kita menentukan derajat relasi. Menentukan derajat relasi ini sangat perlu dipahami adalah bagaimana hubungan antara tabel A dengan tabel B. Derajat relasi itu sering disimbolkan seperti ini. Satu to many, ini one to many. One to many. Ini artinya satu dosen itu bisa mengampu banyak mata kuliah. Oke, Bapak Ibu. Jadi satu dosen itu bisa mengampu banyak mata kuliah. One to many. Begitu juga misalnya yang ini many to many. Ini many to many ya. Seorang mahasiswa bisa saja akan ini terkait dengan skripsi ya, mempunyai beberapa pembimbing skripsinya gitu. Karena ini terkait skripsi. Jadi mahasiswa pembimbingnya bisa satu, bisa dua gitu kan. Jadi lebih dari satu. Nah, dosen juga seperti itu. Dia bisa membimbing skripsi mahasiswa lebih dari satu. Itu many to many. Jadi relasinya bisa many to many. Satu, kalau di sini maknanya satu record ya. Ini kalau seandainya kita bicara dengan teknisnya, satu record atau beberapa record di tabel mahasiswa bisa berelasi dengan beberapa record yang ada di tabel dosen. Kalau yang ini, satu record, satu baris data yang ada di tabel dosen bisa berelasi banyak dengan baris atau record yang di tabel mata kuliah. Jadi satu dosen nanti bisa banyak jadwal mata kuliahnya yang diasuh. Jadi kalau di sini pun artinya satu mata kuliah hanya diasuh oleh satu orang dosen.
Nah, itu many to many. Ini juga many to many. Satu mahasiswa bisa punya banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi many to many. Artinya banyak rekod di tabel mahasiswa bisa berelasi dengan banyak rekod di tabel mata kuliah. Jadi dalam prakteknya sebenarnya yang berelasi itu adalah rekodnya, baris-barisnya itu. Nah, setelah sampai di saat ini, kalau kita lakukan dengan baik, Bapak Ibu, maka saya rasa proses normalisasi nggak perlu dilakukan. Proses normalisasi ini kalau Bapak Ibu tidak melakukan tahap yang saya contohkan di atas tadi. Ini contoh kita membuat secara langsung gitu. Begitu ada data, kita kumpulkan, kita jadikan satu. Ibaratnya kalau dalam langkah normalisasi ini, Bapak Ibu, waktu kita mendesain database itu, semua data itu kita kumpulkan jadi satu. Itu yang pertama. Jadikan satu tabel gitu. Nah, begitu kita jadikan satu tabel, maka akan banyak data duplikat. Maka tahapnya akan banyak gitu. Nah, ada normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga. Sampai normal ketiga sudah bagus. Jadi contohnya seperti ini. Ini gambarannya. Ini. Semua data kita simpan aja Bapak Ibu. Nama mahasiswa, mata kuliah, SKS. Akibatnya kalau seperti ini adalah mata kuliah ada yang sama gitu. Ada SIM, ini juga SIM, ini ada SIA. Nah, data duplikat seperti ini kita nggak boleh database. Lalu juga ada ini kok sama, ini apakah orangnya sama apa orangnya beda? Kalau orangnya sama kita duplikat. Kalau orangnya berbeda itu jadi masalah gitu. Ya, kalau harga ini berbeda dengan harga di bawah, itu jadi masalah besar gitu. Ini harga yang mana gitu kan? Tapi kalau datanya ini sama, maksudnya berarti datanya duplikat. Satu kok nilainya B, satu nilainya A gitu. Ini yang tidak boleh. Maka di tahap pertama itu, bentuk pertama itu pasti data duplikat. Karena semua data kita simpan dalam satu tabel gitu. Nah, pas tahap kedua kita mulai menentukan field kunci. Harus beda gitu. Satu data itu harus beda, dibeda-bedakan gitu. Jadi kalau di sini aturannya adalah suatu entiti dikatakan bentuk normal pertama jika setiap atributnya bernilai tunggal untuk setiap barisnya. Jadi berbeda di setiap barisnya ini Bapak Ibu. Kita pisahkan seperti itu. Nah, dalam ini yang konsep yang nomor bawah ini adalah dua orang yang berbeda. Bukan orang yang sama gitu. Tapi bisa kan mungkin saja nama orang sama Bapak Ibu. Maka ini pentingnya field kunci gitu. Karena ini belum ada field kuncinya gitu. Maka diubah data itu menjadi seperti ini. Jadi ini sudah ada pembentukan ini di apa? Dari atas ini dijabaran lagi gitu. Mata kuliah 2, mata kuliah 3. Walaupun masih seperti ini masih duplikat juga. Maka nomor kedua baru kita bentuk primary key-nya. Kita bentuk. Nah, ini jadi proses ini berbeda dengan yang kita jelaskan di atas tadi Bapak Ibu ya. Ini cuma tambahan saja bahwa dalam proses kita merancang database kita perlukan juga melakukan proses normalisasi untuk mendapatkan data kita itu rancangan kita itu tidak duplikat minimal itu. Nah, di rancangan ketiga sudah mulai dibagi-bagi Bapak Ibu. Nomor BP, nama mahasiswa sudah ada, nomor BP. Ini nilai nomor BP dengan kode mata kuliah jadi field kuncinya. Jadi kalau sudah sampai level ketiga saja, waktu kita melakukan proses normalisasi itu, Bapak Ibu sudah mendapatkan database yang baik. Kalau tahap yang perancang kita secara logis tadi, Bapak Ibu adu dengan metode normalisasi, maka pasti sudah berada di tahap normal ketiga. Jadi tidak perlu lagi melakukan, jadi yang tadi itu lebih saya jelaskan lebih detail langkah-langkahnya dengan cara yang mudah. Nah, baru nanti kita akan masuk ke yang ketiga, yang terakhir ya. Mana dia? Perancang secara fisik. Jadi ada perancang secara konsep, perancangan secara logik, lalu perancang secara fisik. Nah, perancang secara fisik ini sebenarnya adalah menerjemahkan apa yang sudah kita bikin secara logis tadi, yang kita tulis mungkin di kertas, di Microsoft Word atau di Microsoft Excel,
yang akan kita pindahkan ke database manajemen sistem kita. Apakah nanti Microsoft Access, Microsoft SQL atau MySQL gitu. Jadi kita memindahkannya ke dalam bentuk kalau istilahnya kita mentransformasi beberapa istilah ya sebenarnya kayak gini. Yang tadinya kita sebut entity, maka di sini kita sebut namanya jadi tabel. Karena di Microsoft Access atau di MySQL nggak sebut dengan entity gitu. Pasti nanti Bapak Ibu membuat tabel namanya gitu. Jadi namanya tabel. Tidak ada di situ namanya membuat entity. Gitu. Jadi istilah entity mengganti jadi tabel. Istilah tuple itu disebut dengan record. Jadi diakses di DBMS kita, satu baris itu disebut dengan record. Kalau tadi disebut dengan tuple. Atribut juga seperti itu. Oh, baterai. Atribut disebut dengan field yang tadi kita sebut dengan nomor BP, NIP, dan lain sebagainya itu adalah atribut. Tapi begitu kita sudah mendesainnya ke database kita, maka sebut dengan field. Oke, sebentar. Oke, baterai saya habis. Lalu istilah tadi kita ganti Bapak Ibu. Maka kita sekarang sudah punya tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, jadwal skripsi, dan KRS. Bentuknya seperti ini. Dari entity menjadi tabel. Nah, begitu kita bikin nama tabel, baru kita bicara secara fisiknya ya, di aturan-aturan DBMS yang kita pakai. Misalnya nama tabel nggak boleh 64 karakter. Ini di Microsoft Access Bapak Ibu, nanti jangan lebih dari 64 karakter. Kemudian nama tabel boleh terdiri kombinasi huruf, tapi tidak boleh tanda titik, tanda seru, dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita sudah mulai ke teknisnya Bapak Ibu. Waktu kita menerjemahkan ke DBMS yang kita pakai. Tidak boleh diawali spasi, dan seterusnya. Lalu begitu di tabel seperti itu, yang hanya kita ubah nanti namanya, bagaimana aturan memberi namanya. Tapi begitu kita transformasi atribut menjadi field, maka yang kita tentukan tidak hanya merubah namanya saja Bapak Ibu, kita menentukan tipe datanya, menentukan ukuran fieldnya. Misal nomor BP, ini tipe datanya apa? Mungkin sudah belajar kemarin Bapak Ibu ya, ada tipe data integer, ada tipe data teks, dan sebagainya. Lalu ukurannya berapa? Ini penting. Misalnya nomor BP, ini kan isinya angka. Walaupun dia tidak walaupun dia berupa angka tapi tidak akan diproses, maka pasti akan kita jadikan dia namanya varchar namanya misalnya gitu. Nah, di situ ada ukurannya, nomor BP ini berapa? Panjangnya misalnya 10. Maka kita isi 10, jangan isi 200 gitu. Maka itu kita juga salah dalam mendefinisikan pendesainan dengan baik. Kalau nomor BP itu hanya 10, jangan diisi lebih dari 10 gitu. Karena itu mubazir dan secara otomatis kita tidak efisien dalam mendesain database. Begitu juga nama mahasiswa. Mungkin ini varchar, kita bikin panjang 200. Rasanya nggak akan ada mahasiswa yang panjang nama 200 gitu kan. Jadi kita perkirakan yang paling banyak berapa, misalnya 100 sudah panjang misalnya kan. Nah, jadi penentuan ukuran dari field yang kita gunakan itu sangat menentukan juga bagaimana cara kita mendesain database. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa mendesain database, biasanya jelas itu Bapak Ibu ukurannya ini. Tapi kalau orang asal-asal mau bikin database saja, dia bikin ukuran default aja. Kalau varchar 255, varchar 255 gitu. Agama 255, varchar gitu. Tipe datanya itu. Padahal agama itu paling banyak 15 karakter gitu, Kristen, Protestan gitu, misalnya kayak gitu kan. Tapi dia isi 255 panjangnya itu. Itu kan mubazir Bapak Ibu. Nah, ini contoh orang-orang yang merancang database tidak dengan baik. Jadi waktu kita konversi istilah atribut menjadi field, kita melakukan dua hal ini sebenarnya. Di samping merubah nama, kita menentukan tipe data dan menentukan ukuran. Nah, ini mungkin nanti dari sisi prakteknya kita demokan Bapak Ibu. Nah, ini jadi seperti ini, jadi atribut. Nah, ini. Tadi nomor BP menjadi seperti ini field-nya. Nama mahasiswa ini mungkin ada spasi. Di field nggak boleh ada spasi Bapak Ibu. Mungkin nama saja. Boleh juga disingkat NM gitu, nama.
tempat tanggal lahir, ini boleh kita pakai spasi di atribut. Tapi kalau sudah pindah ke akses, kita harus nggak boleh langsung, pasti kasih garis bawah. Kalau ini sebenarnya nyambung nih sebenarnya tempat lahir. Nah ini juga, ini harusnya ada garis bawahnya Bapak Ibu. Nggak boleh nama field itu ada spasi gitu. Jadi ini harus nyambung. Nah kayak gitu. Ini juga seperti itu. Jadi nggak boleh di nama ini ada spasi didahului oleh, ada sasaran di atas tadi Bapak Ibu yang ini. Tidak boleh diawali dengan angka atau ada karakter khusus gitu. Itu di nama field. Nah, ini sudah ada nama-nama baru, menentukan tipe data. Ini, oh ya, di sini baru ada ya tipe data Bapak Ibu, ada teks. Nanti silakan dibaca. Auto, nomor BP dan seterusnya. Oke, jadi hasil akhirnya seperti ini Bapak Ibu nanti. Jadi waktu kita mendefinisikan itu seperti ini, nomor BP, tipe datanya, ukurannya berapa, nama. Inilah data-data inilah nanti Bapak Ibu baru kita bisa praktekkan ke akses untuk mendesain database. Jadi saya rasa itu Bapak Ibu dalam konsep mendesain database. Jadi yang slide tadi mungkin sudah terakomodir di penjelasan ini. Oke, demikian Bapak Ibu untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.